Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Sutaryo. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pelawan Singkut, dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Ada Susatno, sarjana hukum. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Juga yang saya hormati beliau anggota DPRD Kabupaten Sarlangun, orang tua kami Bapak Haji Slamet Kastalo, yang merupakan tokoh masyarakat Desa Bukit Muro, Singkut, dan juga Kabupaten Sarlangun. Kemudian yang saya hormati PPK Kecamatan Singkut, yaitu Bu Reni beserta anggota. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Suara Pilkades Desa Bukit Muro tahun 2022, Bapak Supomo, sarjana ekonomi beserta rekan-rekan, juga seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, dan juga para tokoh masyarakat ada di sini. Bapak Kepala Desa Bapak Saridi, tahun berapa saya juga udah lupa. Kemudian beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, diwakili oleh beliau Bapak Ustadz Yazid Safi'i, SPDI. Juga Kepala Puskesmas Singkut 1, beliau Dr. Henry Naldinata. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada hari ini, yaitu bedah visi misi ataupun penyampaian visi misi yang seyogianya acara ini adalah dilaksanakan besok. Namun sehubungan acara pada hari ini juga ada penandatanganan pernyataan Pilkades Damai yang tadi sudah sama-sama kita ikuti. Untuk itu kami ketiga calon kemarin Pak Camat sudah dikumpulkan oleh beliau Bapak Panitia untuk dimintai kesepakatan bahwa acara ini jika dilaksanakan hari ini tidak ada yang berkeberatan, dan kami sepakat ketiga calon ini sudah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan. Yang pertama, tentu saja marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sekalian diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah, sehingga kita dapat bertemu di aula kantor desa ataupun di aula balai desa Desa Bukit Muro yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada baginda Rasulullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sangat berharap kelak yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Di sini juga saya hormati, lupa tadi saya sebutkan, beliau Bapak Ketua KUD Bakti Mulia, beliau orang tua kami Bapak Atmorjo yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Apabila saya bermukadimah terlalu panjang, mungkin visi misi saya tidak tersampaikan, maka pada kesempatan ini izinkan saya, Wagino, putra asli Bukit Muro, lahir di Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta, namun dibawa oleh orang tua kami transmigrasi di Bukit Muro ini yang dulu namanya adalah Unit 3 Singkut, Pak. Jadi pada tahun 76
Usia kami baru umur 5 tahun, kami dibawa dari Jawa sampai ke sini kurang lebih perjalanan 1 minggu. Dan alhamdulillah kami ataupun saya secara pribadi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas itu di Singkut. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya memberanikan diri mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa Bukit Muro berdasarkan pengalaman yang pernah saya ikuti. Saya mengikuti di pemerintahan ini sejak zaman Pak Saridi. Tahun 2004 sampai 2006 saya selaku kepala dusun Purwomartani waktu itu membacakan visi misi saya. Apabila visi misi saya ini nanti belum lengkap, tentu akan kami lengkapi apabila kami menjalankan tugas sebagai kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah visi misi dan program kerja calon kepala desa Bukit Muro nomor urut 3. Visi dan misi. Visi mewujudkan desa Bukit Muro yang agamis, maju dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang. Kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat secara aktif dan kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia bagi komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa. Yang keempat, meningkatkan peran serta perempuan, pemuda, dan generasi muda dalam bidang olahraga, seni, dan budaya. Yang kelima, meningkatkan forum komunikasi kerjasama lintas sektoral. Kemudian yang selanjutnya, program kerja saya. 1. Meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang. Antara lain, melanjutkan pembangunan fisik dan non-fisik sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kewenangan desa, seperti jalan desa, jembatan desa, drainase, rabat beton, kantor desa, aula kantor desa, pos kamling, gapura desa, dan yang lain-lain. Kemudian memberikan biaya operasional kepada kelembagaan desa. Di antara kelembagaan desa tersebut yaitu RT, LPM, pegawai SARA, guru-guru agama, Linmas, kader posyandu sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian yang selanjutnya, memberikan fasilitas bagi kaum perempuan, terutama disabilitas ataupun orang-orang jumbo. Dan untuk pengurusan surat menyurat bagi orang-orang miskin dan tidak mampu, penyandang disabilitas akan kami berikan gratis. Kemudian penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Dalam hal ini di tempat kita ada Pustu, kemudian pendidikan TPQ yang ada di Jalan 3, kemudian juga lembaga pendidikan PAUD yang ada juga di Jalan 3, mungkin di tempat yang lain. Kemudian program kerja yang kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat secara aktif dan kooperatif. Antara lain, memberikan pelayanan dengan sapa, sopan, dan santun kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan. Kemudian pelayanan dengan sabar, membimbing dan mengarahkan bagi masyarakat yang belum paham dengan akses pelayanan. Karena banyak masyarakat kita mungkin latar belakang pendidikan, latar belakang agama dan lain sebagainya, dalam menuju akses pelayanan itu belum paham. Untuk itu kewajiban
kepala desa dan perangkat desa untuk mengarahkan serta membimbingnya. Kemudian yang selanjutnya, memberikan pelayanan di luar jam kerja. Sepanjang itu mendesak dan darurat, jam 12 malam pun paribasa orang Jawa itu tetap akan saya berikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia bagi komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa. Antara lain, meningkatkan pelatihan teknis kepada aparatur pemerintah desa agar bekerja secara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian, melakukan studi banding bagi aparat pemerintahan desa. Jadi bukan hanya pemerintah desa. Melakukan studi banding bagi aparat pemerintah desa, baik perangkat desa atau BPD. Karena jika hanya yang dilakukan studi banding itu perangkat desa saja, BPD tidak, maka nanti juga akan terjadi ketimpangan. Agar supaya ilmunya juga sama antara perangkat desa dan BPD, maka perlu studi banding itu dilakukan bersama-sama. Mungkin tahun ini perangkat desa, tahun berikutnya BPD, begitu. Untuk selanjutnya, yang keempat, meningkatkan peran serta perempuan, pemuda dan generasi muda dalam bidang olahraga, seni dan budaya. Antara lain, meningkatkan peran serta generasi muda dengan menghidupkan komunitas Karang Taruna, yang mana selama ini Karang Taruna sejak tahun 2017 saya tahu persis karena saya selaku BPD bahwa Karang Taruna itu sejak tahun 2017 tidak mendapatkan kucuran dana dari APBD Kabupaten Pak Camat. Untuk itu pada kesempatan ini, sehubungan beliau juga Bapak anggota Dewan ada, mudah-mudahan Karang Taruna ini yang kelembagaannya diakui juga bisa masuk dalam usulan di APBD Kabupaten. Dalam hal ini adalah masuk ke pos ADD yang masuk ke desa, supaya Karang Taruna ini juga bisa lebih diaktifkan kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu membina remaja masjid kelompok seni yang ada di Desa Bukit Murau. Kemudian memenuhi sarana dan prasarana olahraga dengan cara membentuk klub-klub olahraga seperti klub sepak bola, klub volleyball, futsal, tenis meja dan lain-lain. Karena selama ini lapangan kita ada, tapi nyaris pemainnya sudah tidak ada yang main lagi. Sayang dengan fasilitas yang ada, maka perlu kita hidupkan kembali minimal 1 tahun sekali menjelang 17 Agustus agar desa kita menjadi ramai seperti dulu-dulu lagi. Kemudian memberikan sarana dan prasarana untuk kegiatan seni dan budaya seperti kelompok seni karawitan. Di desa kita ini ada 2 tempat, yaitu yang dipimpin oleh beliau Bapak Jamio, seni karawitannya. Kemudian yang kedua dipimpin oleh beliau Bapak Rakijan. Mudah-mudahan seni budaya yang ada di desa kita tetap bisa lestari sampai akhir zaman nanti. Kemudian juga ada seni kuda lumping. Itu juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Yang selama ini kuda lumping yang ada di desa kita itu nyaris keberadaannya adalah mandiri. Artinya iuran sendiri, ada bantuan dari pemerintah provinsi. Waktu itu melalui beliau Bapak Haji Slamet Kastalo, alhamdulillah kita dapat bantuan alat-alat kuda lumping beserta gamelannya. Kemudian juga ada kegiatan ibu-ibu hadroh. Nah ini juga perlu kita apresiasi. Jika saya menjadi kepala desa, nanti akan saya berikan fasilitas, kemudian akan kami berikan pembinaan atau pelatihan sehingga hadroh itu tidak hanya digunakan pada acara-acara kegiatan keagamaan yang tingkatnya hanya di tingkat desa kita. Kemudian juga ada
anggota seni budaya yang juga hampir punah ini. Grup pencak silat. Nah, pencak silat yang ada di Jalan 7 itu namanya Persatuan Pencak Silat Margaluyu. Itu nyaris punah. Mudah-mudahan saya jadi kepala desa tetap akan saya hidupkan kembali, karena itu adalah salah satu aset budaya bangsa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, meningkatkan forum komunikasi ataupun kerjasama lintas sektoral, antara lain menjalin kerjasama antar tokoh agama, tokoh masyarakat dengan kepala desa, sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Berikutnya, menjalin hubungan yang sinergis dengan lembaga yang ada di desa. Kami berkewajiban menjalin hubungan yang sinergis dengan BPD, dengan LPM, dengan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan desa yang lain. Kemudian juga menghadiri setiap peringatan hari besar keagamaan, baik itu agama Islam ataupun agama non-Islam. Yang hadir siapa? Bisa kepala desa. Jika kepala desa tidak hadir, maka kami akan mewakilkan kepada perangkat desa yang ada. Kemudian bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang rumah ibadah. Itu pun Pak Camat, jika memang dalam peraturannya dibenarkan. Karena untuk tahun 2022 berdasarkan peraturan Menteri Desa, itu untuk pembangunan rumah ibadah itu memang tidak masuk posnya. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti bisa, sehingga kami bisa mengalokasikan dana tersebut. Kemudian ini yang sangat penting, melakukan musyawarah pada setiap program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu yang dananya bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, atau pendapatan desa asli yang sah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan penyampaian visi misi ini serta program kerja yang saya buat ini. Jika masih banyak kekurangannya, keterbatasan saya menyusun ini dalam waktu 1 malam, Pak. Jadi saya menyusun visi misi saya ini 1 malam menjelang pendaftaran, sehingga ya mungkin banyak kekurangan di sana sini, tapi karena berdasarkan pengalaman saya bisa merangkum visi misi ini dalam waktu 1 malam. Untuk itu saya secara pribadi dan keluarga sudah barang tentu selama berada di Desa Bukit Murau kurang lebih 45 tahun, pasti banyak kesalahan terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sampai hari ini saya belum sempat meminta maaf. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya meminta maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan sudilah kiranya atas semua kesalahan saya dan keluarga saya untuk dibukakan pintu maaf. Saya harap pada tanggal 19 Oktober 2022, ayo kita datang ke TPS. Saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir, tolong dikasih tahu bahwa warga masyarakat punya hak pilih yang sama. Jangan sampai ada tekanan. Mari kita gunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Kami dengan calon nomor urut 1 sangat baik, dengan nomor urut 2 juga sangat baik. Kami kawan sejak kecil. Kalau terjadi pada hari ini dan selanjutnya persaingan, itu adalah kami hanya memenuhi proses demokrasi, Pak Camat. Proses demokrasi harus seperti itu. Dan saya mohon kita saling menghargai dan saling menghormati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup visi misi saya, ada secari pantun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
beli baju gamis di pasar Ampera, naik kendaraan Suzuki R3, Bukit Murau Agamis Maju dan Sejahtera, paling tepat pilih calon nomor 3.